Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam kesempatan yang berabad ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan makna Sabtu Suci atau Sabtu Paskah. Pada hari Jumat Agung, kita sudah merenungkan Yesus yang wafat di kayu salib. Dan sekarang saatnya kita merenungkan Yesus yang dimakamkan. Inilah inti misteri iman dari Sabtu Suci atau Sabtu Paskah, yakni merenungkan Tuhan Yesus yang sedang dimakamkan. Berikut ini kita akan melihat bersama 3 poin besar dalam Sabtu Suci. Yang pertama, apa inti misteri iman yang dirayakan atau dikenangkan pada Sabtu Suci? Inti misteri iman yang dirayakan pada Sabtu Suci adalah mengenangkan Yesus yang dimakamkan dan turun ke tempat penantian. Untuk memaknai misteri iman ini, kita tidak bisa terlepas dari kosmologi orang Yahudi. Dalam kosmologi orang Yahudi, dunia dibagi atas 3 bagian, yakni langit, bumi, dan dunia orang mati. Langit adalah tempat Allah bertata. Dengan demikian, ketika mengatakan bahwa Yesus naik ke surga, ke langit, itu artinya Dia ada bersama Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus dimuliakan. Dan misteri iman ini terdapat juga dalam doa aku percaya. Kemudian bagian kedua adalah bumi, yakni tempat kita berpijak. Bumi adalah tempat dunia orang hidup. Dan bagian yang ketiga adalah lapisan di bawah yang dipahami dalam kosmologi Yahudi, yakni Seul atau dunia orang mati. Jadi semua orang yang meninggal dari segala zaman dan siapapun itu dipercaya masuk ke dunia orang mati yang namanya Seul. Sabtu Suci atau Sabtu Paskah adalah saat Yesus turun ke Seul untuk menyertai orang-orang mati, tapi sekaligus juga membangkitkan dan menyelamatkan orang-orang mati yang menantikan kebangkitan. Dengan demikian, Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia, wafat, dan dengan wafatnya, Dia bukan hanya menyelamatkan kita yang masih hidup, tetapi menyelamatkan orang-orang yang pada waktu itu sudah mati sebelum Yesus. Inilah inti misteri iman yang kita rayakan pada Sabtu Suci. Yang kedua adalah kekasan liturgi Sabtu Suci. Kekasan liturgi Sabtu Suci adalah doa, puasa, dan kontemplasi. Gereja menganjurkan agar kita puasa. Jadi selama Sabtu pagi, siang, dan sore, kita diundang untuk banyak berdoa. Kita hendaknya mempersiapkan batin untuk perayaan malam Paskah. Waktu hening atau puasa tidak berhenti pada Jumat Agung saja, melainkan juga dilanjutkan juga pada hari Sabtu. Bahkan jika dimungkinkan, kita juga diundang untuk melakukan adorasi. Bersama Bunda Maria, kita sekalian diundang untuk merenungkan Yesus yang turun ke tempat penantian. 3 poin yang akan kita renungkan sebagai makna Allah yang turun ke tempat penantian adalah: pertama, Allah turun kepada realitas kesepian manusia. Pengalaman kesepian selalu merupakan pengalaman yang dijauhi, dihindari orang. Dan Tuhan masuk dalam pengalaman kesepian ini karena Tuhan ingin menyertai kita yang kesepian. Akar dari kesepian adalah ketakutan. Tuhan Yesus mau masuk dalam dunia orang mati agar Dia dapat menjadi Tuhan bagi orang-orang yang kesepian itu. Yang kedua, Tuhan berbelas kasih dan berbela rasa dengan nasib manusia, yakni kematian. Yesus senantiasa menemani kita, entah yang mati dengan tenang ataupun
yang mati dengan penuh kesakitan. Yang ketiga, dari Yesus yang turun ke tempat penantian adalah kematian bukan akhir, tapi transitus atau peralihan kepada kebangkitan. Namun bukan berarti kematian dan kebangkitan adalah kausalitas atau sebab akibat yang otomatis. Jika mati ya berarti saya dibangkitkan. Bukan itu maksudnya. Kebangkitan adalah peristiwa anugerah dari Allah. Dan di samping itu harus disertakan juga dengan usaha kita manusia. Manusia, siapapun orangnya, entah hidupnya jahat atau baik, selama orang itu mau menunjukkan dan mohon belas kasih kepada Allah, maka ia akan diselamatkan. Ingatlah akan salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Oleh karena kerendahan hati dan doanya, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai Raja. Dia pun hidup bersama dengan Yesus di Firdaus saat itu juga. Belas kasih Tuhan inilah yang kita renungkan dan kenangkan selama masa Paskah ini. Oleh karena itu, Sabtu Suci atau Sabtu Paskah hendaknya tidak dipandang sebagai ritual atau momen memakai baju baru dan sekedar pesta semata, tetapi hendaknya dimaknai secara mendalam dan istimewa. Semoga perayaan Sabtu Suci atau Sabtu Paskah mampu kita maknai secara mendalam dan istimewa, karena Tuhan senantiasa turun ke dalam realitas kesepian kita. Tuhan memberkati kita semua.